Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas tematik kelas 4, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 4 dan 5. Hari ini kita akan belajar yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar, kemudian menanggapi laporan hasil wawancara, dan menjelaskan ciri-ciri cinta lingkungan. Nah, sikap yang akan dikembangkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Mari sebelum kita mulai, kita belajar dengan penuh semangat. Nah, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Ya, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, kita sebagai manusia ya berkewajiban menjaga lingkungan. Nah, jika kita tidak menjaganya, maka lingkungan di sekitar kita pun akan menjadi rusak dan kotor ya. Nah, amati gambar berikut. Ini gambar pertama. Gambar apa ini? Ada terjadi sesuatu, yaitu hutan gundul. Nah, apa penyebab hal di samping? Penyebab dari si hutan gundul itu yaitu adanya penebangan hutan secara liar dan penebangan pohon yang secara berlebihan, ya. Kemudian, apa dampak bagi lingkungan? Nah, dari dampak hutan gundul ini adalah lingkungan menjadi rusak, ya. Jadi gersang gitu dampaknya. Nah, apa dampak bagi masyarakat dari si peristiwa hutan gundul ini? Yaitu masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, ya. Kemudian tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Nah, apa nih saran kita supaya tidak terjadi di hutan gundul ini? Yaitu sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Kalau tetap mau menebang, kita melakukan apa? Penebangan tebang pilih, ya. Kemudian gambar yang kedua. Wah, gambar apa nih? Peristiwa banjir ya. Banjir. Apa penyebab hal di samping? Penyebab banjir itu apa ya? Ya, yaitu adanya hutan gundul ya. Terus membuang sampah sembarangan dan adanya penyempitan aliran sungai. Karena membuang sampah sembarangan, jadi aliran sungai pun menyempit. Nah, apa dampak bagi lingkungan? Yaitu banjir merusak sarana dan prasarana umum, ya. Kemudian apa dampak bagi masyarakat dari banjir ini? Ya, menimbulkan berbagai macam penyakit, ya, dari banjir karena airnya kotor ya, dan kurang tersedianya air bersih dan hilangnya harta benda kita. Karena kalau banjir biasanya barang-barang juga ada yang hanyut gitu. Itu dampak untuk masyarakat. Nah, apa nih saran kita supaya banjir ini tidak terjadi? Nah, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau kamu membuang sampahnya di sungai, itu juga tidak baik ya. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah tanah longsor. Apa penyebabnya? Apa penyebab dari tanah longsor ini? Yaitu hutan gundul. Ya, karena hutannya gundul, jadi permukaan tanah menjadi kosong ya. Terus apa dampak bagi lingkungan? Yaitu lingkungan menjadi rusak. Kemudian apa dampak bagi masyarakatnya? Yaitu banyaknya rumah tertimbun tanah dan adanya korban jiwa ya. Apa nih saran kita supaya tanah longsor ini tidak terjadi? Sebaiknya kita tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Jadi kalau misalkan kita bangun rumah
ya tanah itu ya bakal merosot gitu kalau misalkan jadinya tanah longsor. Nah, dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan yaitu terjadinya berbagai macam bencana alam yang akan merugikan manusia itu sendiri. Nah, bencana alamnya seperti yang tadi ibu contohkan ya. Nah, itu termasuk bencana alam dan banyak bencana alam lainnya yang akan merugikan diri kita sendiri. Nah, sekarang amati lingkunganmu, tulislah fakta-fakta yang kamu temukan mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Nah, di sini Bu Lela membuat tabel hal yang sudah baik dilakukan warga dan hal yang belum baik dilakukan warga. Ini menurut lingkungan sekitar Bu Lela ya. Nah, di sini hal yang sudah baik contohnya membuang sampah pada tempatnya ya kan, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, terus membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, dan memisahkan sampah organik dan non-organik. Itu hal yang sudah baik. Dan begitupun hal yang belum baik. Masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Ya, ada sebagian warga juga yang enggan membersihkan sungai. Ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah, dan juga masih ada sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, dan ada warga yang belum membersihkan lingkungan rumahnya. Ini hal yang belum baik dilakukan oleh warga. Nah, cinta lingkungan merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Coba kamu renungkan, apa sih yang sudah kamu lakukan sebagai wujud cinta lingkungan? Mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya boleh, atau tidak, saya sudah menyiram tanaman setiap hari. Nah, itu merupakan wujud cinta kamu terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal kecil hingga hal yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, sikap bijak tersebut merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Jadi kamu harus bersikap bijak terhadap lingkungan ya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Nah, yang bisa kita lakukan yaitu tidak merusak tanaman atau lingkungan, dan kita bisa membersihkan lingkungan kita. Nah, sikap apa nih? Sikap yang mencerminkan tidak mencintai lingkungan. Nah, kalau yang tidak mencintai lingkungan itu kayak semacam menebang pohon, ya kan? Tidak menyiram tanaman. Nah, itu termasuk sikap yang tidak mencintai lingkungan. Apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Nah, dari ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan, yang pastinya dia peduli terhadap lingkungan. Nah, tuliskan cara pandangmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diagram berikut. Dari pertanyaan sebelumnya ya. Nah, di sini adalah diagram untuk pertanyaan. Nah, nih di sini Bu Lela sudah membuat sebenarnya pandangan ibu terhadap pertanyaan tersebut. Nah, ini temanya yaitu ayo mencintai lingkungan. Nah, contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, mereka melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, terus membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah. Itu contohnya. Dan yang bukan contohnya yaitu membuang sampah di sungai, enggan membersihkan
sungai ya, belum menanam pohon, terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu yang bukan termasuk mencintai lingkungan. Nah, ciri-cirinya nih, ciri-ciri orang yang mencintai lingkungan yaitu peduli terhadap lingkungan, ya kan, membuang sampah sekecil apapun pada tempatnya, ya, tidak senang apabila ada orang lain yang membuang sampah sembarangan. Ibarat katanya kita tegur gitu kan, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, dari kesimpulan ciri-ciri dan contoh-contohnya, yaitu mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat, ya. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar cara penulisan laporan hasil wawancara yang baik dan benar, ya, dari penulisannya. Nah, sekarang mintalah temanmu untuk menanggapi isi laporan hasil wawancaramu. Nah, dengan saling menanggapi hasil wawancara, bertujuan untuk memperbaiki laporan yang telah kita buat. Ya. Selain itu, untuk memperbaiki laporan, saran dari teman kita dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat kesimpulan. Ya, kita juga sebaiknya tidak menyinggung atau menyakiti perasaan teman kita saat menanggapi isi laporan teman kita. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5 sudah selesai. Ibu Lela ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.